Pasangan muda sedang bercinta. Lalu tiba-tiba hujan di luar. Suami mau keluar dan tutup kandang ayam. Kalau tidak, ayamnya akan basah semua. Meskipun istri merasa sangat tidak bahagia, tapi tetap memutuskan untuk membantu suaminya. Tutup dengan cepat untuk melanjutkan yang sedang lakukan. Tapi tidak sangka, kandang ayam tiba-tiba runtuh. Tuangkan semuanya pada suaminya. Pipa baja menembus dadanya. Jadi orang-orang di desa mengadakan pesta makan. Makan sambil ngomong kosong. Mengatakan itu karena takdir Xiao Fang terlalu ketat. Ini adalah suami kedua yang dia bunuh. Kepala desa adalah orang yang sangat antusias. Dia melihat bahwa Xiao Fang masih muda tetapi janda. Membantu dengan pengaturan pemakaman. Ketika pendesa pergi, dia mengungkapkan wujud aslinya. Bergegas ke kamar Xiao Fang. Dia melihat sosok yang enak Xiao Fang. Tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Maju ke arah Xiao Fang. Xiao Fang yang berjuang dengan keras. Pada saat ini, istri kepala desa mengetuk pintu. Melihat istri masuk, hewan liar menjadi anjing rumah. Bahkan memfitnah Xiao Fang, yang merayunya terlebih dahulu. Istri kepala desa baru saja mendengar itu. Lalu mulai jadi marah sama Xiao Fang. Kepala desa takut membuat masalah besar. Tarik istrinya kembali. Xiao Fang Yak Malang harus menderita secara diam-diam. Tapi tidak disangka bahwa istri kepala desa sedang mencari sekelompok preman di desa. Katakan padanya untuk berurusan dengan Phoenix kecil. Kaksu, Wani. Semuanya berakhir. Aku akan dapat apa sih? Hanya saja kamu melakukannya dengan baik. Mau apa? Aku juga kasih semua. Preman melakukan kehendak Su Hua. Menipu Xiao Fang ke hutan belantara yang sunyi. Xiao Fang menyadari segalanya, jadi dia pergi. Tetapi diblokir oleh Su Hua. Dia suka merayu pria. Satu kain yang kotor. Biarkan aku melihat ada pria lain yang menyukai kamu. Preman itu tahankan Xiao Fang ke tanah. Su Hua berdiri di samping dan menyaksikan. Xiao Fang mempertaruhkan nyawanya. Lalu bertarung dengan Su Hua. Satu orang menarik rambut yang lain. Satu orang menggigit tangan yang lain. Pada akhirnya, Su Hua membuat kesalahan. Dorong Xiao Fang ke bawah tebing. Dua orang panik. Jatuh dari tebing yang begitu tinggi, siapa yang bisa membantu? Mereka bertingkah seperti mereka belum pernah ke sini. Xiao Fang yang jatuh dari tebing. Seorang wanita tua dengan rambut abu-abu muncul. Pria itu ingin bermain trik dengan wanita di lapangan yang kesepian. Di sebelahnya ada seorang wanita yang menonton. Dia mati-matian berjuang di depan pria itu. Tapi dihentikan oleh wanita lain. Saat mereka bertengkar, secara tidak sengaja mendorong wanita itu ke bawah tebing. Saat Xiao Fang bangun, menemukan dirinya diselamatkan oleh seorang wanita tua. Sebelum pergi, wanita tua itu memberi Xiao Fang sebuah ornamen. Katakan padanya untuk memakainya di pinggangnya. Akan membawanya keberuntungan. Xiao Fang setengah percaya dan setengah curiga mengenakan item di pinggangnya. Di jalan pulang, Xiao Fang bertemu dengan seorang pria dari desa yang sama. Pria itu mengingini kecantikan Xiao Fang. Terus minta Xiao Fang makan samanya. Meskipun Xiao Fang menolak, tapi masih diseret oleh pria itu. Pria saat mabuk. Letakkan tangannya di bahu Xiao Fang. Pengakuan akan segera memainkan pertunjukan. Pada saat ini, segerombolan preman menuntut untuk menagih hutang pria itu lagi masuk. Pemimpin baru saja melihat. Lagi jadi sangat panik. Jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Dan Xiao Fang masih duduk di sini dengan sehat. Pria itu memohon kepada preman itu untuk beberapa hari lagi. Tapi preman itu mengeluarkan senjatanya. Bidik kepala pria itu menyuruhnya membayar segera. Xiao Fang menyuruh preman untuk tidak main-main. Si preman mengarahkan senjatanya ke Xiao Fang lagi. Xiao Fang tidak takut. Mendekat padanya. Pernah dibunuh olehnya sekali. Juga tidak takut lagi. Anak buah menasihati si preman untuk tidak gelisah. Tetapi selama berjuang,
Tidak hati-hati lagi tembak. Satu tembakan di pinggul Xiao Fang. Xiao Fang juga jatuh sesuai suara tembakan. Pria itu melihatnya. Memegang botol ingin hidup dan mati dengan preman. Tapi saat ini, Xiao Fang berdiri lagi seperti keajaiban. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para preman terlalu takut untuk melarikan diri. Besok harinya, pria itu datang untuk mencari Xiao Fang lagi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa mulutnya bengkok dan matanya juling. Semoga Xiao Fang bisa menyelamatkannya. Xiao Fang rasa sangat aneh. Dirinya bukan bidadari. Bagaimana bisa sembuhkan penyakit ini? Tapi pria itu bertekad. Xiao Fang tidak punya pilihan. Tampar dia satu tamparan. Tapi tidak disangka, pria itu dapat satu tamparan dan kemudian dia benar-benar pulih. Yang ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Preman pun memanfaatkan waktu larut malam untuk mencari tahu semuanya. Dia melihat Xiao Fang memegang barang itu di tangannya. Merasa ini mungkin alasannya. Dia pergi mencari istri kepala desa Suhua untuk mencari informasi. Tapi Suhua bukan yang lembut. Ini kedua kalinya kepala desa mengintip janda mandi. Tapi kali ini, dia mengambil keuntungan dari janda itu tidak perhatikan. Menyelinap ke kamar. Pegang janda di tangan. Dia mengambil tongkat kayu. Memukul kepala desa sampai berulang kali memohon pengampunan. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu masih tidak tahu. Istrinya sedang bercita dengan preman di desa. Preman menyelidiki Suhua untuk melihat apakah Xiao Fang benar-benar peri. Tapi Suhua tidak tega untuk peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia sekarang hanya mau bisa menjelajahi tubuh si preman saja. Tetapi ada juga orang yang percaya bahwa Xiao Fang telah menjadi peri. Misalnya orang tua ini berlutut di depan Xiao Fang. Mohonnya untuk menyelamatkan anaknya. Sejak anaknya jatuh ke danau. Jadi banyak bicara lagi dan tidak waspada. Xiao Fang yang sangat tidak ngerti. Jika sakit, pergilah ke dokter. Kok lagi carinya? Tapi dia bilang bahkan seorang dokter tidak bisa menyelamatkannya. Juga berjanji untuk membayar sejumlah uang untuk Xiao Fang. Xiao Fang terguncang mendengarnya. Kemudian ikuti orang tua itu pulang untuk melihat apa yang terjadi. Di jalan, lelaki tua itu memberitahu Xiao Fang. Di desa pernah ada seorang gadis kecil bernama Zhao Zhao. Hamil saat umur 16 tahun. Tidak bisa berpikir jernih, jadi melompat ke sungai. Mungkin anaknya dirasuki oleh gadis ini. Itu yang benar. Mulut putranya terus bergumam, Zhao Zhao sangat dingin. Jelas 3 jiwa dan 7 ketukan. Xiao Fang memutuskan untuk pergi ke tepi sungai. Mencari seorang gadis bernama Zhao Zhao untuk diajak bicara. Pria tua itu sangat senang. Rela dengan sukarela memberinya sedikit uang. Tapi Xiao Fang tidak tahu apa-apa. Dia berpura-pura memanggil gadis itu. Tapi seekor anjing putih hamil muncul. Kamu sangat muda. Tapi hamil. Bajingan itu benar-benar tidak tahu bagaimana mengatur diri mereka sendiri. Pria tua yang mengikuti mendengar kata-kata Xiao Fang. Dia pikir dia benar-benar berbicara dengan gadis itu. Membuatnya terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya itu adalah putranya yang membuat gadis itu hamil. Putranya yang tidak mau tanggung jawab. Jadi gadis itu bunuh diri dengan melompat ke sungai. Ketika Xiao Fang mendengar itu, dia sangat marah. Menyuruhnya dan putranya untuk berlutut di tepi sungai untuk meminta maaf. Tapinya, kepulan asap putih lewat. Ayah dan anak pingsan. Di tepi sungai, seorang gadis benar-benar muncul. Janda yang keluar tidak pernah memakai pakaian dalam. Wanita tua itu memberinya hiasan untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi tidak mengharapkan itu. Janda memakai benda itu. Dia mencapai puncak hidupnya. Tidak hanya dia terkena peluru, tapi dia masih tidak terluka. Bahkan bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Secara lisan menyarankan ide-ide. Membuat pria itu menggali harta karun di dalam rumah. Kisah Xiao Fang menyebar ke seluruh desa. Setiap hari, begitu banyak orang datang ke rumahnya untuk meminta bimbingan. Ini juga membuat desa preman memiliki niat buruk.
Xiao Fang tidak memakai pakaian dalam di luar. Tiba-tiba sebuah tangan menutup mulutnya dari belakang. Tariknya. Setelah bangun, dia menemukan dirinya dikelilingi oleh beberapa preman. Pikir mereka akan memainkan sesuatu. Tapi tidak menyangka mereka datang karena perhiasannya. Untungnya dia tidak membawanya malam ini. Tapi berandalan tidak akan memaafkannya. Dalam situasi yang mendesak, Tie Puong ngomong kosong. Mengatakan bahwa ada ular raksasa yang melilit penjahat itu. Membuatnya sulit bernapas dan batuk tanpa henti. Pria itu sangat ketakutan ketika mendengar itu. Karena dia sering batuk akhir-akhir ini. Pada saat ini, tiba-tiba angin dingin bertiup. Buatnya takut dan lari. Keesokan harinya, seorang pria gemuk dari desa yang sama sedang makan malam dengan istrinya. Matanya terpaku satu sama lain. Tidak ada semangat. Istri berbicara dengannya. Dia tidak bereaksi sama sekali. Tiba-tiba mulai kejang-kejang menggelegak di mulut. Tapi punya vitiligo. Sang istri pergi ke dokter untuk berobat. Tapi dokter menggelengkan kepalanya. Dirinya telah berlatih kedokteran selama lebih dari 10 tahun tapi tidak pernah mengalami hal seperti ini. Dia juga tidak tahu bagaimana. Istrinya yang gemuk datang untuk mencari Xiao Fang. Dia memohon Xiao Fang untuk menyelamatkan pria gemuk itu. Tapi dalam perjalanan ke rumah pria gendut, Xiao Fang bertemu seorang gadis. "Ibuku terluka. Minta selamatkan ibuku." Gadis kecil menarik tangan Xiao Fang. Bawa dia di bawah pohon tua. Xiao Fang melihatnya. Ibunya adalah musang kuning. "Kamu lakukan apa di sini? Cepat dan ikutiku untuk menemukan Wang Yi. Kamu tidak melihat bayi sebesar ini kan?" "Tidak." Pria ini memiliki mata kusam, lagi tidak biasa batinnya. Kemudian mulai kejang-kejang berbusa di mulut. Keluarga mengundang banyak dokter untuk datang, tetapi mereka semua menyerah. Mereka harus pergi mencari janda terkenal di desa. Di depan rumah pria itu, janda melihat musang terperangkap dalam perangkap tikus. Dia tiba-tiba mengerti penyebab insiden itu. Xiao Fang membakar jimat dalam mangkuk. Dan menyuruh pria itu meminumnya. Jamin bahwa 7.749 tahun dari sekarang dia tidak akan aman. Tapi mulai sekarang, jangan tangkap musang kuning. Saat Xiao Fang berjalan kembali, lagi mampir rumah bibinya. Tapi belum masuk pintu, mendengar tangisan di dalam rumah. Sekelompok preman sedang mengancam bibi. Menyuruhnya untuk membayar hutang atas nama putranya. Tapi wanita tua itu, bagaimana bisa membayar hutang anaknya? Xiao Fang mengeluarkan banyak uang dan melemparkannya ke preman. Suruh mereka keluar. Para preman yang menghormati Xiao Fang memiliki kekuatan sihir. Harusnya pergi. Dia mendengar bibinya memberitahu. Sepupu dan ipar suka judi. Berjudi dan kehilangan banyak uang. Masih berutang besar. Bahkan tidak bisa pulang sekarang. Xiao Fang menemukan sepupu dan saudara iparnya. Beritahu mereka untuk berhenti berjudi. Perlakukan ibunya dengan baik. Tetapi kakak laki-laki tertua mengambil kesempatan untuk meminta Xiao Fang membantunya mengubah peruntungannya. Berjanji tidak akan terlibat dalam perjudian mulai sekarang. Rajin berdagang saja. Xiao Fang percaya padanya. Dia mengeluarkan jimatnya. Selama mereka membawanya, keberuntungan akan datang. Tapi ada satu syarat. Berkewajiban untuk memperlakukan ibunya dengan baik. Jika tidak, mantranya akan kehilangan efeknya. Mereka memastikan. Sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Tapi belum beberapa hari, mereka datang untuk menemukan Xiao Fang lagi. Mengatakan bahwa akhir-akhir ini sulit untuk melakukan bisnis. Ingin minta Xiao Fang membiarkan mereka beberapa jimatnya lagi. Xiao Fang juga tidak banyak pikir. Mengatakan bahwa dalam beberapa hari dia akan membawanya ke rumahnya. Nyaman untuk mengunjungi bibinya. Ketika kakak ipar mendengar ini, dia panik. Tapi juga tidak bisa lakukan apapun. Xiao Fang menganggur tanpa melakukan apa-apa. Sering jalan-jalan di hutan. Tapi tiba-tiba mendengar suara aneh. Dia bergegas untuk memeriksa. Lalu pemandangan di depan mata buatnya jadi kaget.